Hai Jaman. Halo Jaman, welcome to Tamu. Talks about music. Bersama aku Diajeng. Dan aku Yanti, beberapa menit ke depan kami akan membahas lagu dari Rosa, Terlalu Cinta. Ti 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 jong, ti 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 jong, ti 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 jong, yeay! Wah, seneng banget ya, akhirnya kita ada program baru, dan semoga program ini bisa konsisten lah sampai nanti lulus Amin, nanti. ya Allah, amin. Ya, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan tentang lagu hari ini, yaitu Terlalu Cinta dari Rosa, kita bakal bahas dulu nih, tamu ini tuh apa dan kenapa kita tiba-tiba membuat program tamu ini. Mungkin dari Yanti dulu nih. Tamu itu ngundang tamu gitu. Enggak gitu. Ayo serius dong. Aku bahas asal mulanya atau apa itu tamu. Ayo. Terserah kamu. Senyamannya Ya. kamu. Aku bahas asal mula kenapa program baru ini ada. Iya, bisa. Jadi, tepatnya pada hari kemarin, Senin, tanggal 14 November 2021. Kemarin itu hari apa? Kemarin Minggu, woy. Iya, Minggu, maaf. Kalau kelewatan lupa hari. Jadi, kemarin itu hari Minggu, ceritanya kita mau nugas kelompok. Nah, kerjain tugas kelompok, tapi entah kenapa itu otak kita itu stuck. Jadi tugasnya itu nggak bisa kayak ngarang kata-katanya buat tugas itu nggak bisa buat jawabnya gitu. Bukan soal jawaban sih, sebenarnya kayak proposal gitulah. Nyusun kata-katanya itu stuck. Terus karena bosen ya nggak ngapa-ngapain, kayak kita cuman teleponan, tapi ya nggak bahas tugas juga karena udah stuck. Aku nyetel musik dong, nyetel lagu. Nah, kebetulan dia juga suka sama lagunya. Iya. Kemarin lagu apa? Lagu Imagination dari Shawn Mendes. Ya, terus dia suka. Kamu dong cerita lanjutannya. Bentar ketawa dulu. Nggak apa-apa, ketawa aja. Iya. Ya, jadi karena aku denger Yanti putar lagunya Shawn Mendes ya, Imagination kan aku suka. Lagu itu juga ya berarti gitulah buat aku. Terus aku ikutan nyanyi. Habis itu lagu-lagu berikutnya yang diputar sama Yanti tuh aku juga tahu dan aku suka dan bisa nyanyi juga. Terus akhirnya ya udah nyanyi-nyanyi aja. Terus tiba-tiba muncullah ide gimana kalau kita tuh bikin konten tentang pembahasan sebuah lagu gitu. Terus ya udah kita awalnya tuh iseng aja, random aja gitulah. Terus karena tiba-tiba kepikiran itu, terus aku mulai mikir apa nih kira-kira nama yang cocok buat program baru kita gitu kan. Kita tetap mau pakai Remaja Idaman karena itu nama kita berdua, identitas kita. Tapi apa nih nama buat acara ini atau program ini tuh karena beberapa waktu yang lalu tuh aku sempat ada program kerja gitulah di UKM yang aku ikuti itu bikin podcast. Nah, temanya itu atau judulnya itu waktu itu Talks with Anggota. Nah, dari situ aku mulai kepikiran nih. Terus aku kan buka itu kan, Google Translate buat mastiin kalimatnya itu benar atau enggak nantinya buat program itu. Awalnya tuh cuma Talks music atau enggak music talks gitulah. Pokoknya antara dua itu dibolak-balik gitu. Terus dipikir-pikir kalau cuma dua kata kayaknya kurang pas nih, kurang enak. Terus akhirnya ditambahin lah kata-kata about di tengah-tengah yang berarti kan tentang jadi talks about music. Terus singkatan apa nih yang cocok buat kalimat ini? Terus ketemulah tamu, gitu deh ceritanya. Jadi tamu itu bukan kita ngundang tamu ya, tapi tamu itu kita berbicara tentang musik. Karena kebetulan kita berdua itu penyuka musik. Iya, betul. Oke, kayaknya cukup sekian ya penjelasan singkat tentang tamu dan asal-usulnya. Kita langsung masuk aja nih ke pembahasan lagu dari Rosa Terlalu Cinta. Nggak mau perkenalan dulu? Perkenalan apa nih?
Boleh. Siapa aku? Silakan. Iya, tadi kan udah kenalan nama doang ya di depan. Kayaknya kurang afdol kalau cuma sekedar nama doang. Ya, jadi sebenarnya kenalin, namaku Dea Novita Naila Rahmatin. Panggil aja Dea untuk singkatnya. So, kalau kalian mau manggil yang lainnya juga boleh, asalkan itu tetap ada di dalam nama lengkapku. Aku sekarang lagi kuliah semester 5 di jurusan manajemen. Udah gitu aja. Salam kenal. Kalau kamu ayo, buruan. Halo teman-teman, kenalin nama aku Sri Rahmayanti, dipanggil Yanti. Aku nggak mau dipanggil lainnya ya, dipanggilnya Yanti aja. Ya, sekarang aku juga semester 5 di kampus yang sama, di jurusan yang sama dengan Dea. Jadi kita di sini bahas musik, bukan karena kita anak seni ataupun dari anak jurusan musik. Sama sekali nggak ada seni, nggak ada jurusan musiknya. Iya, nggak ada background musik. Tapi karena kita emang suka aja sih sama musik. Ya, oh ya, tapi sebelum masuk ke pembahasan, kita mau disclaimer dulu nih. Jadi, apapun yang kita bahas di sini tuh dari sudut pandang kita berdua. Jadi, ya kalau kita beda pendapat sama kalian semua yang dengerin ini, yang nonton ini, ya maklumin aja. Karena kan setiap manusia punya sudut pandangnya masing-masing. Dan sudut pandangnya nggak mungkin selalu sama. Oke, enjoy. Yaudah, yuk, langsung lanjut aja. Kayaknya nggak afdol kalau kita nggak muter lagunya nih. Iya nggak? Boleh banget. Oke, aku puterin lagunya dulu nih ya. Dikit aja terus ntar kita bahas liriknya itu ya. Oke, siap. Oke. Jangan dekat atau jangan datang kepadaku lagi. Aku semakin tersiksa karena tak memilikimu. Ku coba jalani hari dengan pengganti dirimu, tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu. Oke, lagunya cukup sampai di situ aja dulu. Kita bahas per bait gitu aja ya, biar nggak terlalu bingung juga bahasnya. Jadi nanti bait per bait, terus akhirnya nanti keseluruhan. Oke, jadi itu kan tadi seperti yang kita dengerin ya. Ada lirik kalimat itu, jangan dekat atau jangan datang kepadaku lagi. Ini menurutku lagu ini tuh pakai sudut pandang perempuan ya, wanita gitu. Nah, si wanita ini tuh kayak nyuruh, kemungkinan ini ke si lelaki sih ini ngomongnya gitu. Jadi nyuruh buat jangan dekat dan jangan datang lagi ke si ceweknya, ke si wanitanya itu. Karena kalau si lelaki ini datang lagi, si wanita ini tuh bakal ngerasa semakin tersiksa karena nggak bisa memiliki si lelaki itu tadi gitu. Terus juga si wanita ini tuh udah mencoba nyari penggantinya si lelaki, tapi kayak nggak pernah bisa gitu lah, kayak move on tapi nggak bisa move on. Pokoknya balik lagi ke si lelaki itu. Terus sih, Yanti mungkin mau ngasih sudut pandang lain atau mau nambahin? Kalau dari aku di bait ini ya, aku ngelihatnya ya jangan datang kepada aku lagi. Kemungkinan mungkin mereka bisa pernah dekat, entah sebagai sahabat atau sebagai pacar dulunya. Dulu pernah pacaran gitu, terus sekarang jadi mantan. Iya. Tapi si wanita itu kayaknya udah bener-bener suka banget sama laki-lakinya, sayang banget. Sampai-sampai ya dia nggak bisa mencari pengganti dari sosok laki-laki itu. Wah, laki-lakinya ini cukup hebat sekali ya, bisa disayangkan oleh wanita seperti itu. Iya. Oke, kita next lanjut kali ya lagunya. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari angan tentangnya. Namun apalah daya ini,
Bila ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta dia. Wow, deep banget liriknya. Suaranya Rosa juga ngena banget sih. Nggak pernah Obat gagal bah dia. lagunya. Kalau Iya. bawa lagu itu pasti selalu nyes ke hati. Lagi kayak lagu-lagu kayak gini tuh kalau aduh. Oke, jadi tadi ada lirik lanjutannya. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Jadi si wanita itu tuh kayak bertanya-tanya gitu. Kenapa kok hal itu tadi itu terjadi sama dia gitu loh. Terus di refnya itu kan ya kayak minta maaf gitu sama Tuhan. Tuhan maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari angan tentang. Jadi ya balik lagi, ini sambungannya ke yang pertama kan. Dia tuh sebenarnya si wanita ini udah berusaha mencari pengganti si lelaki, udah berusaha move on. Tapi ternyata dia tuh nggak bisa jauh dari angan tentang si lelaki itu. Nah, ternyata kenapa sih kok dia itu nggak bisa move on, nggak bisa nyari pengganti yang lain, kayak selalu balik lagi ke si lelaki? Ternyata jawabannya ada di yang terakhir tadi. Ternyata sesungguhnya si wanita itu terlalu cinta sama si lelaki, makanya dia nggak bisa nyari penggantinya gitu. Itu sih. Yanti gimana? Ada tambahan? Cukup sih, sudut pandangku sama denganmu. Ini tentang dia berbicara kepada Tuhan, dia berbicara dari hati ke hati kepada Tuhan, menyampaikan kalau dia itu tidak bisa melupakan seorang laki-laki. Dia itu sudah tidak berdaya. Oke, mungkin bisa dilanjut aja ke next lirik. Oke, tapi ini lirik selanjutnya sampai terakhir ini sama aja sih. Maksudnya kayak ngulang dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi gimana ini? Kita langsung tarik kesimpulan aja ya. Maksudnya kayak rangkaian 2 bait tadi itu kita jadiin satu gitu. Boleh. Ya mungkin dari kamu dulu. Biar nggak aku terus gitu. Biar kita gantian. Iya, Bu. Jadi di sini menurutku ini sebenarnya belum terlihat sih dia laki-lakinya itu sebenarnya mantan pacar atau sebenarnya pernah dekat sebagai seorang sahabat, belum terlihat. Ya. Tapi di sini ya tentang kedekatan mereka berdua. Dan di sini juga belum terlihat kenapa si perempuan mau melupakan si laki-laki, menurutku belum terlihat. Iya. Di lirik ini belum terlihat. Tapi si perempuan ini pastilah ada sesuatu kenapa dia berusaha melupakan si laki-laki. Karena dilihat dari usahanya sih benar-benar kayak ada sesuatu kenapa dia mau lupain dia gitu. Sampai ngomong ke Tuhan, sampai cerita gitu ke Tuhan, dia nggak berdaya gitu. Ya. Itu kesimpulan dari aku. Ya. Kalau dari kamu deh. Ya jadi si wanita ini tuh cinta banget sama si lelaki. Tapi karena ada something bikin si wanita ini tuh terpaksa harus ngejauhin si lelaki, harus ngelupain si lelaki ini. Tapi di tengah usahanya itu, si wanita ini tuh kayak juga pernah kan nyoba menjalani hari dengan pengganti si cowok itu, si lelaki itu. Kayak nyari lelaki lain gitulah, menjalin hubungan dengan lelaki lain. Tapi ternyata itu nggak pernah bisa. Ya pokoknya si wanita ini tuh karena terlalu cinta jadinya stuck di si lelaki itu. Dia tuh nggak bisa ngejalin hubungan dengan si lelaki lain. Karena ya sebenarnya kisahnya dengan si lelaki yang dicintainya tuh belum kelar gitu. Makanya dia tuh nggak pernah bisa buat jalin hubungan mencintai lelaki lain tuh nggak bisa. Terus juga ketika si lelaki yang dicintainya tuh kayak datang lagi, dekat lagi, maksudnya nyoba deketin lagi si wanita itu kayak nggak ngebolehin gitu. Kenapa? Karena nanti si wanita itu bakal ngerasa sakit, soalnya dia tahu kalau dia dan si lelaki yang dicintainya itu nggak akan pernah bisa bersatu. Gitu. Ya ini deep banget sih, dan ya maknanya dalam. Ya aku suka sih sama lagu ini. The best lah. Suka banget. Terlalu cinta ini.
Oke. Gimana kalau kita nyanyi bagian refnya, Yanti? Tapi suaraku nggak bagus, bukan penyanyi. Sama, tenang. Kita kan nggak ada background musik, nggak ada background seninya kan, jadi nggak apa-apa. Just for fun aja. Oke. Oke. Ya, disclaimer, kita berdua sama-sama nggak bisa nyanyi, jadi kalau suaranya jelek, mohon dimaklumi. Asik. Oke, bentar. Refnya aja ya. Oh, atau mau lanjutin yang ini tadi? Sembarang. Selalu Berpihak lagi padamu. mengapa semua ini terjadi kepadaku. Tuhan, maafkan diri ini Yang tak pernah bisa menjauh dari angan tentangnya. Namun apa daya ini bila ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta dia. udah. Ntar kalau dilanjutin malah nangis. Nyanyi lagu ini kayak kita itu merasakan jadi si pihak wanita nggak sih? Iya, kita kan wanita. Iya, maksudnya kayak berada di posisi kayak dia gitu. Iya. Emang kamu pernah ada di posisi si wanita itu? Enggak sih, alhamdulillah enggak. Kalau kamu deh, kayaknya pernah nih senyum-senyum sendiri. Nggak sepenuhnya yang ada di lirik lagu itu, yang di lagu itu tuh pernah sih, nggak. Terusnya bagian pernahnya itu sayang sama seseorang. Sayang banget. Tapi aku tahu, aku sama dia tuh nggak mungkin bisa. I know, nggak mungkin bisa milikin dia. Aku udah nyoba move on berkali-kali. Banyak cara, pokoknya ya sampai nyari orang lain juga gitulah. Pokoknya muter-muter sana sini buat ngelupain dia, buat move on dari dia tuh. Tapi sampai sekarang nggak pernah bisa gitu. Gitu sih. Tapi ini boleh cerita tentang Wattpad nggak sih? Soalnya itu ntar nyambung ke situ. Boleh, sebebasmu, sebebas kita lah. Ya, jadi kenapa aku minta request sama Yanti bilang untuk di episode pertama itu kita pakai lagu Terlalu Cinta dari Rosa karena lagu ini tuh jadi salah satu bagian terpenting di cerita Wattpadku. Judulnya Pak Iqbal Dosen Ganteng. Itu tentang Diana dan Iqbal. Diana Resalva Nayandra sama Iqbal Dinandaya Armansyah. Mereka adalah kesayanganku, tokoh paling aku sayangi di antara tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, jadi ceritanya itu buat sebenarnya lagu ini tuh relate banget sama Diana sih. Kenapa? Ini nggak 100% relate sama aku, tapi 100% relate sama Diana. Makanya aku masukin itu ke cerita. Jadi ceritanya itu kan Diana kan ada rasa gitu kan sama Iqbal. Tapi dia tuh cuma bilang, maksudnya cuma mengira perasaannya tuh cuma sayang aja gitu, nggak cinta. Soalnya dia tuh kayak masih nggak tahu gitu loh, cinta itu apa dan segala macamnya. Nah, pas suatu malam dia tuh lagi ke kafe kalau nggak salah itu sama sahabat cowoknya. Dia tuh posisinya lagi galau karena Iqbal itu udah punya pacar, udah punya tunangan gitu ya. Nah, terus di cafe itu ada live music gitu. Nah, itu nyanyi lagu ini. Terus dia tuh kayak tertegun gitu lah. Pokoknya diem gara-gara dengerin lagu ini. Liriknya tuh kayak dia dengerin, dia resapi gitu. Nah, gara-gara lagu ini, itu kan relate banget kan sama dia, kisah cintanya dia. Pokoknya untuk detail kisah cinta Diana dan Iqbal tuh langsung baca aja cerita Pak Iqbal Dosen Ganteng di Wattpadku. Itu nanti kalian bakal tahu apa yang aku maksud secara jelasnya. Nah, setelah lagu itu berakhir, itu kan tadi kan ada lirik itu kan, karena ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta dia. Nah, setelah lagu itu berakhir, akhirnya tuh Diana sadar
kalau ternyata selama ini perasaannya tuh udah berubah. Dia nggak cuma sekedar sayang sama Iqbal, tapi dia tuh udah cinta sama Iqbal. Gitu. Dan itu saat itu Diana tuh nangis. Karena ya dia baru nyadar gitu. Ternyata selama ini tuh dia tuh cinta sama Iqbal. Makanya dia tuh nggak pernah bisa melupain Iqbal. Karena ya itu tadi, dia tuh terlalu cinta. Bahkan dia deket, dia suka sama banyak cowok itu nggak bisa bikin dia lupa dari Iqbal gitu. Nah, bedanya aku sama Diana, aku tuh nggak seberani Diana gitu. Aku udah dengerin lagu ini terlalu cinta berkali-kali ya pokoknya dengerin banyak, udah nggak kehitung lah berapa kali gitu. Tapi gimana ya nyebutnya? Pokoknya aku nggak seberani Diana buat nyebut perasaan itu cinta. Aku masih beraninya itu sayang aja. Gitu sih. Jadi kalau gini, aku tuh bisa ngomong I love you ke dia, tapi aku nggak bisa ngomong aku mencintaimu. Kenapa? Karena ya kayak menurutku cinta itu terlalu dalam dan aku sendiri belum berani gitu. Aduh. Ya Allah. Udah. Skill dong. Buat para pendengar ini bisa baca di mana cerita Diana itu? Oh, ya di Wattpad Kun. Nama akunnya di Hajin Mafida. Cari aja di Wattpad. Ada kok. Selamat membaca. Oke. Udah. Wah, pembahasan kita itu seru ya. Kayak bikin kita terharu. Bikin baper sendiri. Baper sendiri. Tapi sayang banget nih, kita itu nggak bisa lama-lama, bahasnya lebih lama lagi. Karena supaya kalian yang nonton juga nggak bosan, dan juga kami masih ada kegiatan lain juga tentunya. Betul. Masih banyak tugas, guys. Buat kalian yang mau nonton video ini, kalian bisa nonton setiap hari Minggu jam 8 pagi. Jadi kalian bangun tidur bisa langsung nih dengerin curhatan kita tentang dan pembahasan kita tentang lagu. Jadi kita bahas lagu nggak hanya sekedar bahas, kita juga sekalian curhat nih. Iya, ya pun jadi malu. Nggak apa-apa. Oh iya deh, gimana mereka bisa nonton dan dengerin kita? Oke, jadi tamu ini, Talk Spot Music ini bisa kalian temukan di Anchor, YouTube, sama Spotify dengan nama akun di Hajin Mafida. Kalau mau saran gimana Yanti? Barangkali ada yang mau request. Oke, kalian bisa kirim kritik dan saran ya ke kami supaya kami itu bisa bikin karya yang lebih baik lagi tentunya. Kalian bisa langsung ke Instagram aku @srirahmayanti900 atau ke Instagramnya Dea Jeng @Diajeng Mafida, DM aja ya. DM aja. Kalian nggak harus kasih kritik dan saran kok. Kalian bisa hanya sekedarnya apa? Buat nambah kenalan. Kita terbuka. Kita memang punya teman baru. Iya, betul. Atau kalian mau diajak bahas lagu bareng? Boleh banget. Ya tuh bisa. Jadi tamu kedatangan tamu. Nah, itu. Ntar bisa dibahas next time. Oke, cukup sekian buat episode perdana ini, buat episode pertama ini. Sampai ketemu di next episode. Jaga kesehatan selalu. Jangan lupa bahagia. Pokoknya semangat selalu lah. Sukses selalu buat kita semua. Stay happy, guys. Bye-bye.